Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kamelia Nun Anindya, Lili Anggraini, Melda Suryani, dan saya sendiri Ansarif Rahman akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan, etika, dan nilai. Untuk materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Melda Suryani. Kepada Melda Suryani, tempat dan waktu saya persilahkan. Baiklah, yang pertama di sini terdapat kepemimpinan dan melakukan hal yang benar. Para pemimpin harus menginternalisasikan perangkat yang kuat, etika, prinsip-prinsip perilaku yang benar, atau sistem nilai-nilai moral. Gardner mengatakan, para pemimpin pada akhirnya harus dinilai berdasarkan kerangka nilai, bukan hanya dari segi efektivitasnya. Apapun arti kepemimpinan sejati, kebanyakan orang akan setuju bahwa setidaknya kepemimpinan itu dicirikan oleh tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemimpin dan pengikut. Di sini juga Benis juga menggambarkan 4 kualitas kepemimpinan yang menimbulkan kepercayaan, yaitu ada visi, empati, konsistensi, dan integritas. Selanjutnya di sini terdapat nilai etika dan moral. Nilai adalah konstruksi yang mewakili perilaku umum atau keadaan yang dianggap penting oleh individu. Nilai-nilai dipelajari melalui proses sosialisasi, dan mereka menjadi terinternalisasi dan bagi kebanyakan orang mewakili komponen integral dari diri. Beberapa nilai utama yang dianggap penting dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada nilai terminal seperti hidup yang mengasihkan, rasa pencapaian, keamanan keluarga, harmoni batin, serta pengakuan sosial dan persahabatan. Yang kedua terdapat nilai instrumental, contohnya menjadi berani, menjadi bermanfaat, menjadi jujur, imajinatif, logis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada etika dan moral. Secara teknis, etika adalah cabang filsafat yang berurusan dengan prinsip-prinsip perilaku yang benar. Secara historis, etika telah berfokus pada penggunaan akal untuk menemukan prinsip atau aturan yang tepat untuk mengatur perilaku. Sedangkan moral lebih banyak berurusan dengan bagaimana berbagai aturan perilaku diterapkan dalam perilaku aktual. Selanjutnya, di sini terdapat apakah ada perbedaan generasi dalam nilai. Berbagai peneliti telah mengatakan bahwa pengaruh kekuatan yang paling luas seperti peristiwa dan tren sejarah besar, perubahan teknologi, dan kondisi ekonomi cenderung menciptakan sistem nilai bersama di antara orang-orang yang tumbuh pada waktu tertentu yang membedakan mereka dari orang-orang yang tumbuh pada waktu yang berbeda. Mereka mengaitkan banyak kesalahpahaman yang mungkin ada antara pemimpin yang lebih tua dan pengikut yang lebih muda, dengan fakta bahwa sistem nilai dasar mereka dirumuskan selama kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Dan analisis ini menawarkan perspektif. Contohnya, generasi Z dan generasi milenial memiliki sistem nilai yang berbeda sesuai dengan latar belakang keadaan kehidupan masyarakat pada masa itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hansa. Baik, terima kasih Melda. Penalaran tindakan moral dan etis. Alasan moral mengacu pada proses yang digunakan pemimpin untuk membuat keputusan tentang perilaku etis dan tidak etis. Penalaran moral tidak mengacu pada moralitas individu itu sendiri atau nilai-nilai yang dianutnya, tetapi lebih kepada cara mereka memecahkan masalah moral. Nilai memainkan peranan kunci dalam moral proses penerapan karena perbedaan nilai antara individu sering mengakibatkan penilaian yang berbeda mengenai perilaku etis dan tidak etis. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan moral. Yang pertama, tingkat pro-konvensional. Tahap 1, perilaku buruk adalah apa yang dihukum. Tahap 2, perilaku yang secara konkret dihargai. Tingkat konvensional. Tahap 3, perilaku adalah apa yang disetujui oleh orang lain atau tindakan yang tidak disetujui. Tahap 4,
perilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga sosial. Kemudian tingkat pasca konvensional. Tahap 5, perilaku sesuai dengan standar komunitas diatur melalui demokrasi partisipasi. Tahap 6, perilaku adalah masalah hati nurani individu terhadap tanggung jawab komitmen yang dipilih kepada prinsip-prinsip etika. Selanjutnya, penelitian telah mengidentifikasikan 4 bias tertentu yang dapat memiliki efek meresap dan korosif pada pengambilan keputusan moral kita sebagai berikut: prasangka implisit, favoritisme dalam kelompok, overclaiming kredit, dan yang terakhir konflik kepentingan. Selanjutnya, elemen penting dalam mengembangkan kepemimpinan etis. Yang pertama, pengetahuan tentang kepemimpinan dan etika. Kemudian kesempatan untuk belajar, mengamati, dan berinteraksi dengan para pemimpin, terutama mereka yang telah menunjukkan keberanian moral. Selanjutnya, kesempatan untuk mempraktikkan peran kepemimpinan yang membutuhkan tindakan kolektif di mana pelajar memiliki beberapa tanggung jawab untuk hasil yang penting bagi orang lain. Dan yang terakhir, penilaian formal dan informal terhadap mereka yang belajar untuk memimpin secara etis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada etika dan pendekatan berbasis nilai untuk kepemimpinan. Kepemimpinan etis adalah gaya kepemimpinan yang menunjukkan perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal. Avolio dan rekan-rekannya telah mendefinisikan kepemimpinan yang terdiri dari 2 komponen inti, yaitu orang yang bermoral dan manajer moral atau pemimpin etis. Orang yang bermoral dipandang sebagai pembuat keputusan yang berprinsip dan peduli tentang orang-orang dan masyarakat yang lebih luas. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Lebih dari sekedar menjadi orang yang bermoral, pemimpin etis adalah manajer moral yang membuat etika menjadi bagian eksplisit dari agenda kepemimpinan mereka dengan mengomunikasikan pesan etika dan nilai, dengan secara nyata dan sengaja menjadi teladan perilaku etis. Selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan autentik. Kepemimpinan ini didasari pada keyakinan bahwa pemimpin yang hebat merupakan hasil bentukan atau dapat dibentuk, bukan dilahirkan. Pemimpin autentik memiliki keyakinan etis yang kuat yang membimbing perilaku mereka bukan untuk menghindari melakukan hal-hal yang salah, tetapi untuk selalu mencoba melakukan hal-hal yang benar. Yang kedua ada pemimpin yang siap melayani. Gaya kepemimpinan melayani adalah gaya kepemimpinan pemimpin yang memperhatikan masalah pengikut mereka dan berempati kepada pengikut. Pemimpin yang melayani mengutamakan pengikut, memberdayakan, serta membantu pengikut untuk mengembangkan kapasitas pribadi secara penuh. Selanjutnya, di sini ada karakteristik pemimpin yang siap melayani. Yang pertama itu ada mendengarkan, empati, penyembuhan, kesadaran, bujukan, konseptualisasi, tinjauan ke masa depan, komitmen untuk pertumbuhan orang lain, dan yang terakhir ada membangun komunitas. Selanjutnya, di sini ada memimpin dengan contoh, yaitu baik, buruk, dan jelek. Salah satu prinsip kepemimpinan yang baik yang paling banyak dikutip adalah kepemimpinan dengan memberikan contoh. Dalam sebuah penelitian, orang-orang dari berbagai organisasi diwawancarai tentang seseorang yang mereka kenal yang telah menjadi panutan etis di tempat kerja. Tidak semua panutan etis menunjukkan kualitas yang persis sama, tetapi 4 kategori umum, sikap dan perilaku tampaknya menjadi ciri kelompok.
yaitu yang pertama ada perilaku interpersonal, keadilan dasar, tindakan etis dan harapan diri, mengartikulasikan standar etika, dan yang terakhir ada perilaku interpersonal. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada apa yang harus Anda lakukan ketika bos Anda sendiri tidak berperilaku etis. Nah, salah satu pendekatan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menolak gagasan bahwa kepemimpinan organisasi itu identik dengan posisi yang formal atau kekuasaan hierarkis dalam organisasi. Dan sebaliknya, merangkul gagasan bahwa semua anggota organisasi memiliki peran dalam kepemimpinan organisasi, termasuk tanggung jawab kepemimpinan etis dalam organisasi. Selanjutnya, menciptakan dan mempertahankan iklim yang etis. Pasaribu dan Indrawati mengemukakan pendapat bahwa iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan yang relatif dari organisasi yang dialami oleh anggotanya, di mana hal itu memiliki efek pada perilaku mereka dan bagaimana organisasi tersebut berfungsi dengan baik. Selanjutnya, menciptakan dan mempertahankan iklim organisasi yang etis. Dalam menciptakan dan mempertahankan iklim, tentunya kita bisa melakukan dengan membuat kebijakan dan prosedur etika formal, ideologi inti, integritas, penguatan struktural, dan berfokus pada proses. Selanjutnya ada manfaat iklim organisasi bagi organisasi. Iklim organisasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara manajemen dan perilaku karyawan dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai alat bagi karyawan, dapat mengerti tatanan yang berlaku dalam lingkungan kerja dan juga memberikan petunjuk kepada mereka dalam upaya penyesuaian diri dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Dapat dilakukan untuk meningkatkan organisasi yang kondusif. Yang keempat, motivasi dan komitmen dapat ditingkatkan karyawan sehingga perilaku karyawan seperti kepuasan, motivasi, dan juga komitmen itu dapat ditingkatkan melalui iklim organisasi yang baik. Yang kelima, variabel kunci kesuksesan organisasi dapat dilihat dari iklim organisasi yang baik yang terbentuk dalam sebuah organisasi. Baik, sekian. Terima kasih kepada Lili dan teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.